Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, untuk sebelum memulai mata pelajaran akidah akhlak, Bapak akan mengecek kehadiran untuk memenuhi muka mungkin. Saudara Sofyan, Dir. Saudara Mario, Hadir. Fadil Al-Fatah. Hadir. Nah, di sini ada yang nggak hadir. Kagak. Sulis kemana Sulis? Alfa izin sakit. Alpa. Oke. Baiklah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka mata pelajaran akidah akhlak yang sekarang akan disampaikan mengenai bakhil, ya. Selawat serta salam juga kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi kepada Wasallam. keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan kita diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, di sini akan sekarang ya mengenai pengertian bakhil. Di sini ada yang tahu nggak tentang bakhil? Gitu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke, sedikit saya akan jelaskan mengenai bakhil. Bakhil menurut bahasa pengertiannya adalah yakni menahan sesuatu. Jadi secara istilah bakhil adalah seseorang yang berupaya untuk menjaga hartanya, tapi dia itu sebenarnya mempunyai harta yang berkecukupan, namun tidak mau memberikan sebagai hartanya untuk orang yang lebih membutuhkan. Nah, di sini ada nggak gambaran tentang bakhil? Oh, berarti orang yang pelit. Oke, berarti bakhil sama dengan pelit. Pelit. Sofian. Berarti bakhil sama dengan kikir. Oke, kikir. Betul sekali. Jadi bakhil itu sama artinya dengan kikir, pelit, kode, apalagi ya sejenisnya lah. Jadi bakhil itu sangat berbahaya sekali dan dapat dari penyakitnya. Jadi orang yang punya sifat bakhil itu akan terkena penyakit yang pertama. Ketika seseorang itu menjadi orang yang bakhil, akan mencintai terhadap hubul dunia, terlalu mencintai akan hidup di dunia, ya. Sedangkan kalau kita merujuk pada surat Ad-Duha, ya, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan hari akhir itu lebih baik daripada hari permulaan. Artinya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia hanyalah sebatas persinggahan sementara dan untuk menuju mencapai jannahnya di hari akhirat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mempunyai bakhil itu akan hilang ataupun tidak adanya kepedulian antar sesama, ya, antar sesama. Jadi hilang itu rasa kepedulian antar sesama. Padahal jelas dikatakan bahwasanya ciri-ciri orang yang tidak beriman itu yakni orang yang tidak mencintai sesama saudaranya. Nah, yang ketiga selain itu orang yang bakhil akan senang untuk mengumpulkan hartanya. Oke, sebelum dijelaskan lebih lanjut, Bapak akan menayangkan ya video. Silakan nanti kalian simak baik-baik, itu video yang tertera di layar. Nanti setelah itu disimpulkan ya apa yang bisa diambil hikmahnya tentang kisah Qarun, ya, dari awal miskin sampai dia kaya dan akhirnya disombong. Kisah tenggelamnya harta si Qarun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini,
Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Korun. Wah, lihatlah Korun itu. Sekarang ia sangat kaya. Jubah yang dikenakannya berlapiskan emas yang sangat berkilau. Benar saudara, tapi sayangnya dia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu. Wahai Korun, tidak ingatkah masa lalumu? Dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah wahai Korun. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Korun tetap bersikukuh, tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkanmu, karena dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu, jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya. Pergilah wahai Musa, kau hanya menggangguku. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi wahai pelayan? Terjadi gempa bumi, tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh emas-emasku, berlian pujaanku, perhiasan mewahku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi 2 bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini, diantaranya jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri, karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik kepada orang lain selama di dunia, seperti bersedekah, karena amalan baik kita di dunia bisa menjadi penolong kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, sekarang setelah melihat video yang tadi ya, yang sudah ditampilkan di layar, silakan kepada kalian untuk menyimpulkan ataupun apa aja yang dapat diambil dari kisah Korun itu ya, hikmahnya. Silakan. Yang pertama siapa nih? Sofian, coba jelaskan. Kisah Korun, jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri, karena Allah tidak suka dengan orang yang membanggakan diri. Maka bersedekah apabila memiliki harta yang berkecukupan kepada orang yang membutuhkan. Oke, tadi bagus Pak Sofian sudah menyimpulkan mengenai kisah Korun. Nah, dari surat Al-Qasas sendiri ya, yang sudah dituliskan di sini, surat Al-Qasas ayat 76 mengenai kisah Korun, dan ada juga dari surat lain mengenai bakhil
dalam surat Al-Imran ayat 180 menjelaskan dimana janganlah sesekali berbuat bakhil apabila mengira bahwasanya berbuat bakhil itu baik bagi mereka, namun sebaliknya bakhil itu adalah buruk bagi mereka, sebab hanya kepunyaan milik Allah lah yang ada di langit dan yang di bumi. Ketika orang yang berbuat baik itu akan dikalungkannya kelak di akhirat nanti, dikalungkannya ya, dan Allah lah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu bagaimana agar terhindar dari sifat bakhil? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terus juga bertawakal, berserah diri ya, sama aja, dan juga harus senantiasa bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat disampaikan kali ini. Mungkin selanjutnya akan dibahas lebih lanjut ya. Terima kasih atas kehadirannya dan juga kalian yang udah aktif dalam pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.